anha hamzatul qat'in, bahwasanya dia adalah hamzatul qata' umilat yang dipakai bidarji. Darji itu artinya dipakai bidarji ay wasal, untuk menyambung muamalatul wasal, yaitu muamalatul wasal, hamzatul wasal. Jadi awalnya hamzah qata, cuma umilat dipakai bidarji. Darji itu untuk menyambung muamalatul wasal, muamalanya al wasal ay hamzatu al wasal. Jadi ja'al hulam, kalau secara pemakaian yaitu hamzatul wasal ya, tapi pada dasarnya dia adalah hamzatu al qata. Jadi cuma asalnya dia hamzatu qata, cuma dia dipakai, digunakan untuk menyambung bagaimana penggunaannya hamzatu al wasal. Ini semuanya dalam rangka takhfifan, meringankan likas suratil istimal, karena banyaknya penggunaan. Karena banyak penggunaan sering dipakai, maka mengharuskan bagi dia untuk dibaca dan dibikin dan diletakkan hamzatu al wasal. Sama hudifatil hamzah, sebagaimana hamzah pada khair yang asalnya akhyar. Akhyar dibuang kenapa? Karena untuk takhfif, meringankan, karena sering dipakai. As-sawasaru juga asalnya asarru. Fil halataini, pada dua keadaan dibaca litakfif, karena untuk meringankan. Intinya jadi al-hulam indal khalil dia adalah hamzatu qata, cuma dalam pemakaian dia dibikin taib hamzatul wasal. Taib. Kenapa? Karena dalam rangka takfifan likas suratul istimal. Wa baqiyatul huruf hamazat wa hamzatu qata. Selain huruf ini semuanya adalah hamzatu qata. Koyo am, koyo au, dan koyo an. Jadi semua huruf itu hamzatu qata. Yang hamzatu wasal adalah hamzah yang masuk pada lam. Hamzah yang masuk pada lam itu hamzatul wasal ala qaul sebagian para ulama. Wa ala qalili dia adalah hamzatu qata. Selain huruf ini dia adalah hamzatu al-qata. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, fi harakati hamzatul wasal. Harokatnya hamzatul wasal. Kemarin apa kemarin? Tadi apa tadi? Tempat-tempat hamzatu al-wasal. Sekarang harokat hamzatu. Harokat apa? Hamzatul wasal itu bisa dhamma, bisa kasrah, dan bisa nah soal gimana caranya untuk mengetahuinya? Elam, ketahuilah anna, bahwasanya minha termasuk hamzatul wasal yuharraku bil kasri fil aktsar. Kebanyakannya berharokat kasro. Kebanyakannya berharokat kasro. Jelas relevan ya? Anna minha ma yuharraku bil kasri fil aktsar. Wa bil dhammi, kalau dibaca dhamma fi lughatin dhaifah. Lughat dhaifah, tapi kebanyakan sebagian hamzatul wasal itu diharokati dengan kasro, itu kebanyakannya, dan di dhamma itu lughatun dhaifah. Seperti ismun. Ismun ini apa? Termasuk hamzatu al-wasal. Tapi dia kebanyakannya dibaca apa? Ismun. Tapi boleh dibaca dhamma usmun. Tapi lughatun dhaifah. Yang paling banyak dibaca ismun. Waqad asyartu ila dzalika biqouli hamzatu ismin bi kasrin aw dhafin. Hamzatu ismin itu dengan kasra, ismin, atau dhammin, dhamma tapi dhaifah. Wa minha ma yuharraku bil fathi khassa, di antaranya hamzatul wasal ada yang diharokati dengan fathah secara khusus. Diharokati dengan fathah secara khusus. Wa ya hamzatu la muta'rif, dia adalah hamzanya la muta'rif. Mana la muta'rif? Al, enggak boleh il, enggak boleh a, enggak boleh il, tapi al. Hamzanya dibaca fathah. Wa minna ma yuharrak bil fathi, dan di antaranya juga ada yang dibaca dengan fathah tapi lughatun afsah, dan dibaca kasrah lughatun dhaifah. Seperti aimun. Aimun itu hamzatul wasal,
Cuma dibaca fathah itu lebih apa? Afsah, dan dibaca kasrah lebih lemah. Jadi aimun al-musta'mal fil qasam, yang dipakai untuk qasam, yang dipakai untuk aiman yang mana qasam. Fi qaulihim aimanullahi la af'alanna, demi Allah saya akan mengerjakan seperti ini. Di aimun ini dibaca ai di fathah. Baik, ai dibaca fathah, itu lughatun fasihah. Dan dia dibaca apa? Munullah. Aiman ya. Imanullah. Aimun atau aimun? Aimun. Jadi munullah. Iku lughatun dhaifa. Wa huwa ismun mufradun. Aimun itu isim mufrad. Mustaqun minal yumni. Pecahan dari yumni. Jadi yumnun. Baik. Pecahan dari yumnun bisa dibaca aimun. Wajal birka wajah. Atau itu kayak wajah. Barokah. Iya. Artinya apa? Barokah. Barokah. Ya itulah. Coba antum mati nih. Yuk, dulu kamu mesti coba. Tuh. Kamu. Yumnun. Apa tuh ini? Yumnun. Ya, pasti ya aja. Ya. Yumnun. Barokah. Yumnun. Apa artinya? Ada barokah? Ada barokah. Barokah. Wawal barokah. Wala ism mufradun mustaq min al-jumni wawal barokah. La jam'a yaminin. Aimun bukan jamak dari yamin yang dimana sumpah. Khilafan lil farra, berbeda dengan farra. Jadi farra mengatakan aimun itu jamak mufradnya apa? Yaminun. Yaminun mufrad jamaknya aimun, itu keliru. Yang benar aimun itu adalah mufrad, ya. Pecahan dari yumnun yang artinya barokah. Waqat asyartu ila hadzal qismi walladzi qablah, dan sungguh aku isyaratkan ini macam dan macam sebelumnya dengan perkataanku bi fathihima ai bi kasri hamzati aimun. Ai dengan memfathah keduanya atau dengan mengkasar hamzah pada contoh aimun. Jadi dalam bait ini menerangkan dua macam yang di atas. Wa minha ma yuharraku bidhamm faqat, dan di antaranya ada yang diharokati dhamma. Hamzahnya itu diharokati dengan dhamma faqat. Wa huwa amru sulasi, dia adalah amarnya sulasi. Jadi amarnya sulasi idang dhamma salisuhu dhamman muta'assilah. Apabila asalnya ya apabila digabung salisu huruf yang ketiga dhamman di dhamma muta'assilan secara hukum asalnya. Mana ayatnya? Mana nomor 3? Uktub. Maka di sini pasti apa? Dhamma uktub. Dan ini adalah sulasi kan? Nah, idang dhamma apabila digabungkan salisuhu yang ketiganya dhamman dhamma muta'assilan, yaitu secara aslinya uktub udkhul wa tahta dakhala wa dakhala tahta qaulina muta'assilan. Tadi kan, dan maksud juga kata-kata mu'assilan itu dari kata-kata nahu qaulika lil mar'a ughzi. Lihat sekarang ughzi. Nah, di sini apa ughzi? Cuma kan? Nah, jadi kan sini. Mana kode nomor 3? Di kasroh. Padahal apa? Harus asalnya itu dong. Belum, tapi tadi dengan apa? Gimana ini caranya? Asalnya adalah
Ughzu wi. Wis iku asale sik. Jadi asal iku asalnya kan ughzu. Kenapa di kasroh? Nanti penjelasannya. Maka di sini masuk muta'assilan memang asalnya dia adalah dhamma, imma perubahan, enggak ngerti, yang penting asal dia dhamma. Wa dakhala dan masuk tahta qaulina di bawah ucapan kami muta'assilan, itu aslinya nahwu qaulika lil mar'a ughzi ya Hindu. Jadi ughzi ini masuk dalam kata-kata muta'assil yang asalnya dia adalah dhamma. Lihat, li'anna aslahu ughzwi. Di asli ini dah. Apa kan ada yang kan lihat ughzwi. Terus setelah itu bi dhammi za wa kasril waw. Ughzwi. Fa uskinatil waw lil istisqal. Aina waw? Setelah itu apa? Ini kenapa disukun? Sikol. Asalkan waw kan? Huruf ilat sebelumnya dhamma. Ini kan berat. Zui. Kaidahnya kan itu kan? Dia huruf ilat kan di berharokat sebelumnya waw, maka dia disukun. Karena sikol. Berat. Zu. Terusnya summa hudifat, kemudian wawunya dibuang. Maka menjadi apa? Zu. Baik. Kenapa dibuang? Iku babe nak babe sorok. Mbok, kenapa dibuang? Lali aku babe sorok kok dibuang iki. Isan. Terusnya summa kusirat za, kemudian setelah itu za-nya di kenapa? Munasabah ya-nya. Munasabah cocoknya ya dengan kasur, maka dibaca zi. Jelas? Tadi enggak meneliti ya kan? Enggak meneliti. Wa masaltu qablaha, dan ana contohkan sebelumnya dengan ughzu. Saya contohkan di dalam matan awalnya itu ughzu. Baik. Li'unabbiya, untuk saya memberikan peringatan ala annal asla ughzuwi. Di awalnya anak sudah ngasih ughzu. Untuk ngasih peringatan bahwasanya asalnya ughzi itu adalah ughzu. Li'unabbiya, untuk aku beri peringatan ala annal asla, bahwasanya asalnya ughzi adalah ughzu. Bizam bidalil wujudihi, dengan dalil adanya dia idalam tujad ya'ul mukhatabah. Dengan dalil ketika dia tidak ada ya mukhatabahnya dibaca apa? Ughzu, ya kan? Ketika enggak ada ya mukhatabah dibaca apa? Ughzu. Dan asalnya za itu adalah dhamma. Loh kok bisa tidak dhamma asalnya? Iya, karena ketika dia enggak ada ya dibaca apa? Dhamma kan? Maka berarti menunjukkan za-nya ini asalnya di dhamma. Wa kharaja anhu nahu qaulika umshu. Sekarang lihat. Dan keluar dari pembahasan kita adalah imsu. Imsu, lihat kan. Paham enggak ya? Sudah. Ini imsu. Kenapa kok dibaca imsu? Padahal mana Quran nomor 3? Sin di dhamma kan? Secara kaidah harusnya apa umsu. Tapi kenapa ini keluar dari pembahasan kita? Nadis iki. Wa kharaja, dan telah keluar anu darinya nahu qaulika umsu atau imsu. Fa innahu yubtada'u bil kasr. Diawali dengan kasr. Bukan dhamma ya. Padahal apa huruf nomor 3? Dhamma. Faedahnya kalau huruf nomor 3 harusnya apa? Dhamma. Kan ini kasroh. Lihat. Li'anna aslahu amsiyu. Awali. Imsiyu. Ya.
Mana khur sama kalau begitu? Sinnya diapakan? Kasroh. Berarti benar kaidahnya kan? Benar kaidahnya. Bukan di doma, tapi di kasroh. Bukan di doma, tapi di kasroh. Maka benar kan? Imsyu. Lihat. Bikasri shin wa dhammil ya. Tuh. Fasukinatil ya listisqal. Oh no way. Lihat. Lihat. Setelah itu ya-nya apa diapakan itu? Sukun. Gitu mah, disukun setelah itu. Baru dapat no. Dibuang. Menjadi apa? Sisi bawah. Imsiu. Terus munasabai. Wau dengan dom. Jadi piye? Imsu. Ngono dadi ne. Li'anna asal karena kita bukan orang Arab tentu ngerti. Baik. Summa fasukinatil yaul. Summa udifat kemudian ya-nya dibuang. Ya, ada dibuang ini kan. Kalau itu kok sakinain. Ketemunya dua sukun dibuang wawunya. Ya dibuang. Kan wawunya kan sukun. Ya baru ya kan sukun. Ya sukun lu kesakinan kan dibuang. Li'anna asla iswira fasla al-isqal summa hudifat kemudian dibuang itu kesakinan. Summa dhammati shin sinan di sini dhamma litajanusi al-wawu ini untuk mencocoki nyawa wawu. Kualitas selamat minal qalbi ya an dan supaya selamat tidak digantinya dengan ya. Perhatikan sini. Kalau ini dibiarkan imsu, ya gak iso. Maka jalan keluar di doma. Kenapa di doma? Karena supaya cocok dengan wawu. Kalau nggak mau di doma, maka harus ya wawu jaga apa? Dengan ya, karena cocoknya dengan kasroh. Maka harus kalau begitu keadaannya harus di doma dia. Karena dua selamat, karena mencocokinya wawu. Apa yang kedua? Supaya wawu ini nggak diganti dengan ya. Kualitas selama minal qalbiyan walihada oleh karena ini masaltu bihi fil asal kami contohkan di dalam asal matan 5 yukasir termasuk umsu itu awali kasro di dicontohkan 5 yukasir bi ma'tamsil bil durib ya umsu iki di dalam matan termasuk dicontohkan dengan kata-kata idrib. Kenapa ini idrib? Kenapa disebut kasroh? Soalnya ini kasroh. Hari imsu termasuk di dalam contoh termasuk dalam deretan idrib. Enggak udrub, tidak idrib. Untuk menunjukkan bahwasanya sin iki aslinya bahwa aslinya adalah kasroh. Walihada oleh karena masal tu aku kasih contoh dengannya fil as dalam matan 5 yukasir apa-apa yang dikasroh ma'at tamsil dengan memberikan contoh bizrib. Kenapa litanbihi untuk memberikan tanbih ala annahuma min babin idrib sama umsyu itu satu bab. Ya, saya balik litanbih untuk memberikan tanbih ala anna bahwasanya apa umsyu idrib adalah babin wa satu bab. Wa inna ma masaltu bi izhab. Nah, lihat ini. Setelah itu memberikan contoh izhab. Wa inna ma masaltu bi izhab daf'an untuk menahan mencegah litawahumi pemahaman man yatawaham pemahamannya orang annahum idza dhammu fi misli uktub wa kassaru fi misli idrib fayambaghi ayyastahu fi misli apa adhab. Untuk memberikan pemahaman bahwasanya ketika yang nomor 3 di dhamma hamzah di dhamma dan ketika hamzahnya apa yang nomor
Ketika di kasroh, hamzah di kasroh. Untuk menahan ini, ketika hamzahnya yang nomor 3 di fathah, nggak mengharuskan dibaca adhab. Kita lihat, idrib ketika yang nomor 3 di kasroh, apa yang pertama? 3. Uktul. Ketika yang nomor 3 di doma, bagaimana bacanya? Uktul. Setelah itu belum kasih contoh izhab. Supaya tidaklah dipahami orang yang memahaminya keliru. Kalau yang nomor 3 di fathah, tentunya hamzahnya di fathah itu keliru. Tidak seperti itu. Makanya daf'an untuk menahan litawahum, untuk mencegah litawahumi, pemahaman man yatawaham, orang yang memahami annahum apabila mereka orang-orang Arab idza dhammu, ketika mereka mendoma fi misli uktub wa kasaru fi misli idrib bagi maka sepantasnya ayat orang Arab itu membaca fi misli idhab. Jelas ini? Liyakunu, supaya kalau begitu keadaannya, liyakunu supaya mereka itu qad ra'au, telah memperhatikan bi harokatil hamzah, dengan harokat hamzah mujanasata, supaya mencocoki harokat salis, harokat yang nomor 3. Dan harokat yang nomor 3 dhamma, maka hamzah dhamma. Kalau fathah mengharus fathah. Tapi lihat, wa inna ma lam yaf'alu dzalik. Cuma para ulama enggak memakai seperti itu. Kenapa pada izhab kok enggak dibaca azhab itu kenapa? Padahal secara kaidah para ulama itu ketika melihat huruf yang ketiga, maka mengharuskan huruf yang pertama kan sama. Tapi kenapa pada izhab ini kok enggak? Jawabannya supaya tidak ada iltibat baina fi'il mudhari'. Kenapa fi'il kalau ini bahasa azhab. Ini selama ini fi'il mudhari' kan? Ya kan? Maka ada iltibas fi'il mudhari' dan amr, karena ada iltibas mengharuskan jadikan roh. Jelas? Itu selesai. Liyakunu berarti mendaknya mereka itu qatra'u memperhatikan bi harokatil hamzah, harokat hamzah mujanasata, mencocoki harokatil salis. Wa inna ma lam yaf'alu dzalik. Kenapa mereka enggak mengerjakan seperti ini? Li Allah, supaya tidak ya letak bisa apa? Tersamarkan bil mudhari', dengan mudhari' al mabdu' yang diawali bil hamzah ketika diwaqaf. Kemudian waqaf. Adhab. Ketika diwaqafkan tentunya kan badi apa? Sukun kan? Ini huruf mudhari' tapi amr ini. Enggak tahu kan? Lain dengan izhab. Kalau izhab jelas fi'il amr, adhab berarti fi'il apa? Mudhari'. Itulah perbedaannya. Wa minna ma yukassir la ghair, di antara mereka ada yang dikasr la ghair, gak ada yang lain. Wa dzalika asbab, itulah asal. Selain itu semuanya dikasr. Itulah asal. Jelas teman-teman? Jelas. Baik, alhamdulillah selesailah pembahasan qatar nada. Apa namanya? Yang nanti yang belum paham ya, barakallahu fik. Dibaca ulang ya. Dibaca ulang, kalau nanti enggak paham diulangi lagi. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat bareng.